Padahal ketika UMKM sudah formal dan memiliki legalitas, mereka akan lebih mudah mendapatkan akses baik pembiayaan maupun pendampingan. Karena memang kita ini tidak boleh hanya mengejar besarnya investasi, tapi kita juga harus mengejar kualitas investasi. Investasi di Jawa Timur tembus rekor, capai 147,7 triliun rupiah. Wih. Ngeri Jawa Timur. Investasi ini tambah jos. Apa sih kamu tuh baca apa sih? Ini loh nya, berita nih aku kok malah mumet ya. Lah gimana? Ini investasinya bagus. Tapi di sisi lain pelaku UMKM di Jawa Timur ininya. Kenapa? Tembus 10 juta orang, pengangguran menurun. Kok tambah? Ya mumet ya. Berita ini kok bagus-bagus tok, tapi kenyataannya di lapangan saya masih banyak mendapatkan surat dari masyarakat itu banyak yang mengeluh. Masih banyak janda-janda miskin, anak-anak putus sekolah. Janda-janda di highlight. Ya memang kenyataannya gitunya. Pengangguran juga, anak baru lulus itu cari kerja susah. Nah ini kan bertolak belakang dengan apa yang saya baca ini. Terus apa ini jangan-jangan salah program ya? Oh, enggak gitu. Ini barusan juga aku baca. Nilainya memang investasi di Provinsi Jawa Timur ini cukup besar tadi ya. 147,7 T loh. Itu uang semua tadi. Bukannya. Daun dikeringin ya. Iya. Bukan. Ini menurutku ya, tapi menurut pandanganku ya. Rasanya ini bukan salah program deh Sudarmas. Tapi mungkin yang diketahui kantor-kantor di sana itu tidak sesuai 100% dengan apa yang terjadi di masyarakat. Rasanya gitu sih. Gitu ya? Nah terus gimana ininya? Gimana ya? Gimana kalau misalnya tak undang wakil rakyat yang pastinya kompeten ini karena topiknya agak berat. Pasti tak undang yang pastinya beliau siap menjawab keresahan ini. Setuju. Setuju. Iya. Belum ngopi ya? Iya. Cari surat tapi kamu awali dengan ngopi dulu biar fokus ya. Cus. Bukan awali dengan senyuman. Aduh, ya udah. Seger ya. Yes ya. Saya kasih varian buat nyoba. Boleh. Tuku sual nang kota lama. Cakep. Ya, jangan deket-deketnya. Sudarmas budal golek surat teko warga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Salim. Aduh. Aku wis wangi. Kamu kan belum mandi, belum ngopi ya toh. Sobat Kotak Surat, kebijakan yang baik selalu berawal dari data yang baik. Karena tanpa data yang akurat, yang dibutuhkan masyarakat bisa meleset. Yang butuh modal dikasih seminar. Yang butuh akses pasar malah dikasih seremonial. Padahal nih, ya di balik angka-angka ekonomi itu ada kehidupan yang harus diperjuangkan ya. Ada pelaku UMKM, ada pekerja, ada anak muda yang sedang mencari masa depan. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana DPRD Jawa Timur memastikan kebijakan ekonomi benar-benar lahir dari kondisi nyata masyarakat, bukan sekedar asumsi di atas kertas. Kita masuk di edisi Ngode, Ngobrol bareng Dewan. Selamat datang di Kotak Surat Talks, penghubung cerita rakyat. Luar biasa sekali ya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu UMKM, investasi dan lapangan kerja. Sensus Ekonomi 2026 harus sesuai dengan potret di lapangan. Karena percuma nih investasi triliun rupiah kalau manfaatnya belum dirasakan masyarakat ya kan? Nah sudah hadir bersama kita Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Dr. Andes M. Musyafa yang kita akrab dipanggil dengan Cak Syafa. Sehat? Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir dengan seger sekali ya. Pasti
harapannya kami ini membawa angin segar nih jawabannya ya. Pak Syafa atau Cak Syafa, kesibukannya akhir-akhir ini nih apa nih? Apa sering reses ke masyarakat? Ya, salah satu di antaranya memang dalam 1 tahun itu ada kegiatan reses. Reses itu menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya di daerah pemilihan masing-masing. Seperti saya ini, daerah pemilihannya saya Surabaya, sehingga reses ke wilayah kota Surabaya, mulai dari ujung timur sampai ke barat. Nah, dari sana tentu kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang hari ini mungkin kondisinya masih belum baik saja, belum baik-baik saja karena kondisi ekonomi kita masih ada geopolitik yang kurang menguntungkan hampir di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja dan tidak hanya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, tetapi ini secara global memang ada dampak yang luar biasa. Ya, Dr. Andes Haji Musyafa Rauf atau sekali lagi yang akrab disapa Cak Syafa merupakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periodenya 2024-2029 Cak ya. Dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dikenal sebagai sosok yang tenang sekali ya beliau ya, komunikatif dan dekat dengan masyarakat. Sebagai Ketua DPRD tugasnya adalah menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah pastinya ya Cak ya. Sebelum kita membahas nih, masuk tadi yang seperti saya sampaikan tema kita hari ini, Cak. Saya mau tanya sekali lagi keluhan ekonomi ini yang dirasakan dan sering didengar oleh jenengan, aspirasi masyarakat itu seperti apa? Ya, jadi kalau kami turun ke masyarakat, yang paling sering saya dengar sebenarnya sederhana. Masyarakat ingin hidupnya lebih mudah, pelaku-pelaku UMKM ingin usahanya berkembang, anak muda yang lulus sekolah ingin bekerja yang layak, petani yang ingin hasil panennya stabil, dan semuanya bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran. Makanya kita butuh data yang akurat agar solusi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Permasalahannya masih hal-hal yang klasik ya, Cak ya. Pengangguran, lalu ekonominya masih dikatakan ekonomi kelas bawah. Lalu apalagi Cak, tadi banyak sekali. Nah ini kan masyarakat sering menganggap DPRD itu kerjanya hanya rapat saja. Padahal kenyataannya bagaimana Cak? Ini bisa dijelaskan juga kepada masyarakat ya. Sebenarnya peran DPRD dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur itu seperti apa sih? Menjawab tadi keluhan-keluhan masyarakat tadi. Ya, jadi intinya peran DPRD itu ada 3 fungsi utama. Yang pertama fungsi legislasi, membuat peraturan daerah yang menjawab tantangan dengan peraturan itu diatur dengan peraturan daerah namanya. Kemudian menyusun regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua fungsi anggaran, yaitu memastikan APBD berpihak pada masyarakat. Yang ketiga fungsi pengawasan, memastikan program pemerintah berjalan efektif. 3 fungsi ini saling berkaitan. Tanpa data yang kuat, kebijakan akan mudah meleset dari kebutuhan masyarakat. Karena itu BPS yang sekarang lagi mengadakan sensus itu mohon kepada masyarakat memberikan data yang akurat dan apa adanya, sehingga itulah nanti data-data itu supaya perencanaan dengan pelaksanaan itu tepat sasaran. Tidak meleset gitu ya Cak ya. Begitu. Jadi penting banget perannya data itu ya dari BPS sangat Sensus penting, itu ya. karena tanpa dengan data yang akurat kita membuat perencanaan program yang itu dituangkan nanti dalam penyusunan APBD bisa tidak tepat dan akan sia-sia begitu. Oh kemarin rumah saya juga sempat disensus tuh Cak. Saya bilang aja, oh saya pengangguran.
gitu, Cak. Boleh nggak gitu? Gak boleh ya, harus jujur ya. Iya. Jadi, Agar jadi masyarakat kadang itu dia sebenarnya miskin, tetapi dia malu kalau dikatakan miskin. Di Surabaya itu ada tanda rumah itu yang di kategori masyarakat ekstrim ya? Yes, ekstrim itu kasih tanda. Tapi kadang-kadang mereka malu. Padahal dengan data yang ada ini itu memudahkan kita buat perencanaan. Nah, atau kadang juga ditutupi. Mereka sebenarnya nggak miskin, tetapi supaya mendapatkan bantuan dari pemerintah, dia ngisi miskin. Karena itu kan standarnya kan sekarang itu ada punya rumahnya keramika, punya motor, punya motor mobil, berapa. Itu harus disampaikan pada waktu ada sensus itu ya. Pendataan itu secara fair, jangan dikurangi, jangan ditambahi, atau jangan ditutupi apa adanya, sampaikan. Sehingga pemerintah dalam hal ini bersama dengan DPRD ketika membuat kebijakan akan tepat sasaran. Jadi haram hukumnya ya kalau ngaku-ngaku pengangguran, miskin ekstrim, padahal di rumah kendaraannya banyak. Loh, kalau saya bener pengangguran karena dapat dari suami saya, kan gitu ya Cak ya. Oke, tapi Cak kalau disederhanakan lagi, bagaimana sebenarnya 3 fungsi DPRD tadi yang sudah dijelaskan oleh Cak Syafa ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Jadi kalau saya sederhanakan dalam peran saya sebagai legislasi, kami mendorong perda yang mendukung UMKM dan industri lokal. Baik. Dalam persoalan anggaran kami memastikan program pemberdayaan masyarakat mendapatkan alokasi yang cukup. Dalam pengawasan kami memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah memberikan manfaat yang nyata, tidak sia-sia. Intinya DPRD hadir agar kebijakan ekonomi tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Betul. Tapi jujur ya Cak ya, ini kalau saya dengar kata sensus, ini sebagai masyarakat langsung berpikir, ya didata lagi. Sebenarnya kenapa masyarakat harus peduli dengan data itu? Ya, karena sensus ekonomi bukan sekedar pendataan, melainkan tapi cara negara atau pemerintah memotret kondisi ekonomi masyarakat secara utuh. Mulai dari warung yang kecil sampai UMKM sampai perusahaan besar. Itu harus secara fair. Mereka yang seharusnya perusahaan besar harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat. Tapi kalau datanya tidak lengkap, kebijakan biasa salah sasaran. Kadang mereka yang sudah seharusnya membantu kepada negara untuk bayar pajak, tapi karena datanya ditutup-tutupi, akhirnya mereka tidak bayar pajak. Tentu ini akan merugikan masyarakat. Yang seharusnya memang yang besar itu harus bisa menolong kepada yang kecil, membantu yang masih kurang beruntung. Lewat bayar pajak, lewat membayar sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan daerah, maka akhirnya timbul antara yang besar, antara yang kaya, antara yang mampu dengan yang masih belum beruntung, masih kecil, saling subsidi silang. Betul. Jadi intinya harus pemerintah ini bisa memotret ya kondisi-kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Cak, buat pasangan yang putus cinta ikut didata nggak? Ya barangkali kan dilindungi oleh negara gitu yang hatinya patah hati. Kita lagi menggodok tentang hak asuh masyarakat yang cerai. Oh, oke. Jadi kewajiban
seorang laki-laki seperti apa, kewajiban seorang perempuan yang dicerai itu sampai batas mana, itu akan kita atur nanti. Sudah didengar Bapak Produser ya, hak-haknya seorang istri. Sudah didengar ya. Nah ini menarik ya, karena kadang yang dibutuhkan modal malah dikasih seminar sekali lagi nih, Cak ya. Yang butuh pasar malah dikasih pelatihan yang belum tentu dibutuhkan. Apakah sensus ini bisa mencegah hal seperti itu? Ini di luar yang tadi pasangan ya, Cak ya. Soal yang tadi mungkin yang usaha UMKM, mungkin pada akhirnya yang pasangan yang pisah tadi, ini sang istri punya UMKM nih, ini dikasih modal kah atau bagaimana? Ini sensus ini bisa mencegah hal itu nggak? Ya, sangat bisa. Karena nanti kita tahu kebutuhan setiap daerah, setiap personal yang ada di rumah tangga itu, ada daerah yang butuh akses modal. Ya kita tidak perlu terlalu banyak dikasih pelatihan, tetapi harus permodalannya. Cuman orang dikasih modal itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Apa tuh? Misalkan dia harus kalau punya usaha, itu harus punya NIB ya, nomor induk berusaha, ya kan itu ya. Ada yang butuh legalitas, atau ada yang butuh pendampingan, dikasihkan pelatihan. Data inilah yang akan menjadi peta jalan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, sehingga tidak awur-awuran. Nah, kita tidak boleh lagi seperti masa-masa lalu. Jadi rekayasa data itu dalam rangka kepentingan sekelompok atau kepentingan tertentu, akhirnya orang yang sudah mampu akhirnya diberikan permodalan. Sementara yang sangat butuh permodalan, mereka tidak mendapatkan akses itu. Sehingga data ini penting sekali. Oke, jadi salah satunya DPRD memanfaatkan datanya seperti itu ya, Cak ya? Betul. Ada manfaat lainnya untuk DPRD dari data-data itu? Ya tentu, pertama untuk menyusun regulasi berbasis fakta tadi. Yang kedua, untuk menyusun anggaran yang tepat sasaran. Yang ketiga, mengawasi efektivitas program pemerintah yang sudah digulirkan di masyarakat. Jadi tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi. Kira-kira ini. Ya. Tapi berdasarkan data dan karena berdasarkan data yang tepat, evaluasinya juga tepat. Gitu. Sensus. Sensus beneran. Sudarmas, surat dari masyarakat. Nah, kenalan dulu ini, Cak. Iya. Ini Sudarmas. Saya Sudarmas, saya Pak. Ya, betul. Surat dari Mas Turo. Oh, bukan, Pak. Mas Laka. Bukan juga masyarakat, Cak. Ini tadi, Cak, saya sudah disensus sama petugas sensus. Saya berikan data akuratnya. Saya ini penghasilannya berapa, sampai nanti ada usaha atau enggak. Nah, itu sudah saya sampaikan. Terjamin kan? Terjamin di sini, kalau di sana enggak. Tapi dengan adanya sensus ekonomi ini, Cak, saya ingin menegaskan satu hal kepada pemerintah. Lewat parian ini, Cak. Menek wit klopo oleh sepeda. Ekonomi kuancen gak sepiro, tapi cintaku tetap nyala tanpa batu bara. Ini loh, tidak ada pemadaman bergilir ya. Untuk cinta saya maksudnya. Batu bara lagi meniti, pemadaman bergilir. Oh gitu. Mungkin bisa dijawab Cak Sapa ini nanti ya. Ini dari siapa nih? Kalau saya itu ya dapat informasi baik melalui media maupun orang-orang yang berkompeten di sana. Jadi memang batu bara ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan listrik kita. Karena energinya itu pemanasannya atau energinya itu dari batu bara. Sementara dolar kita itu itu tinggi. Jadi pengusaha ini cenderung batu baranya itu dijual ke
luar negeri. Hmm. Akhirnya yang masuk ke dalam negeri yang sudah datanya misalkan 10.000 ton misalkan ya. Itu dia tidak masuk segitu, dikasih cuma 5. Sehingga PLN itu akhirnya ngitung kalau saya ini mempunyai stok batu bara 10 padahal kebutuhan saya itu harus 20, maka harus diefisienkan, dimatikan dulu Bergilir. untuk supaya sampai ke dia punya 10 supaya bisa mencapai kebutuhan yang 20 tadi. Iya. Nah, ini yang harus betul-betul pemerintah memperhatikan karena akan berdampak kepada UMKM, Iya, industri, termasuk juga masyarakat yang punya usaha, bisa itu merugikan sekali. Gitu. Roda Ya. ekonominya terganggu ya, Cak ya. Betul. Kami di sini nggak jadi kemarin podcast, Cak. Termasuk Terganggu. iya, ini tadinya saya kan juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Saya juga lakukan sensus aspirasi. Waduh. Nah, ini saya bacakan hasilnya Dari dari Yuni di Sidoarjo, Cak Safa. Iya. Ini gini, saya punya usaha kue rumahan, tapi belum punya NIB karena takut nanti malah kena pajak dan urusannya ribet. Nah, punya NIB ini juga nggak jaminan kan, Cak, usaha saya makin rame, soalnya pelanggan saya ya orangnya rumahan semua. Nah, ini bingung ini Yuni, apa yang harus dilakukan, apa saya harus mulai melegalkan usaha saya, dan apa keuntungannya bagi saya. Ya. Monggo, Cak. Jadi sebenarnya masyarakat harus dikasih informasi dan pemahaman yang lengkap. Jadi kalau punya usaha, kemudian punya NIB, itu jangan khawatir kemudian punya NIB kok tambah kena pajak. Semata-mata pajak itu diwajibkan kepada mereka-mereka yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hitungan sudah ada. Tetapi orang yang punya NIB ketika pemerintah itu melakukan intervensi pemberian permodalan dan sebagainya, itu memang yang diutamakan adalah mereka-mereka yang punya nomor induk berusaha itu. Karena apa? Nanti itu datanya mereka itu bisa terus-menerus kita lakukan evaluasi. Nah, ini dinas tenaga kerja, kemudian dinas-dinas yang terkait dengan usaha UMKM yang ada, itu bisa ngecek mereka. Jadi terus dimonitor, Pak ya. Iya. Nah, ini perlu dibantu usahanya gitu ya. Dengan memiliki NIB, Ibu akan lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan. Di perbankan kita punya bank UMKM ya yang pemerintah Jawa Timur kemarin kita Jatim ya, Pak ya. ya tambahin modal lagi 100 miliar ya. Pelatihan, ada bantuan dari perluasan pasar yang biasanya misal jualannya di Sidoarjo, mungkin daerah lain membutuhkan, kita bisa bantu. NIB juga sekarang prosesnya jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang nggak usah datang ke kantor, cukup dia ngisi melalui online. Ya. Mm-mm. Jadi jangan takut. Legalitas bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi dan mengembangkan usaha. Mm-mm. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Gitu ya, Ning Rini dari Sidoarjo sudah terjawab langsung sama Cak Safa, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain Mbak Rini ada siapa lagi? Coba kamu cari Surati lagi lah, nggak apa-apa lah. Mumpun ada Cak Syafa di sini ya. Iya, Nya, tapi sangunya ditambahin ya, Nya. Iya, Cak, saya izin dulu, Cak. Oke, ya. Terima kasih Sudarmas. Ya, tuh bener kan ada Cak Syafa di sini ya. Selain seger dari wajahnya beliau, memang membawa sekali lagi informasi yang akan menyegarkan kita semua ya, bawa angin segar. Nah, bicara soal UMKM nih, Cak. Di Jawa Timur punya hampir 10 juta UMKM ya kalau tidak salah datanya ya.
Nah, kalau dibikin antrian nih mungkin dari Surabaya sampai Madura belum selesai nih, Ca. Iya. Apa sebenarnya tantangan terbesarnya? Kalau yang saya ketahui tantangannya masih sama. Banyak yang belum formal. Akses permodalan masih terbatas. Kemampuan pemasaran digital juga perlu ditingkatkan. Masih banyak yang manual. Padahal ketika UMKM sudah formal dan memiliki legalitas, mereka akan lebih mudah mendapatkan akses baik pembiayaan maupun pendampingan. Serta arahan-arahan dari pemerintah kira-kira seperti ini, kamu mau jual kemana? Pemerintah cukup memberikan akses untuk bisa. Jadi kami mendorong kepada masyarakat supaya mereka jangan takut, jangan khawatir terhadap apa yang dilakukan pemerintah, semata-mata adalah mempermudah dan senantiasa kita hidup ini, utamanya di pemerintah maupun di PR, kita untuk kemanfaatan masyarakat, bukan untuk yang lain. Jadi berbagai tantangan tadi yang Syafa sebutkan, tadi permodalan, digitalisasi, ada nggak kiranya upaya dari DPRD Provinsi Jawa Timur kayak jemput bola atau program-program apa saja yang sudah didorong? Iya, yang selama ini kami mendorong pelatihan digitalisasi UMKM, bantuan permodalan, penguatan koperasi dan program legalitas usaha, legalisasi usaha. Salah satu melalui program Saleha atau yang terkenal dengan Sadar Legalitas Berusaha. Karena semakin banyak UMKM yang formal, semakin besar peluang mereka untuk berkembang. Terus terang saja masyarakat itu harus kita dampingi untuk bisa berkembang. Kita tidak boleh sebagai pemerintah termasuk DPR membiarkan mereka terus buta, terus tidak tahu seperti apa yang harus dia lakukan ketika mereka berusaha. Saya kira seperti itu. Sepertinya saya tahu satu program namanya KIP Jawara, Cak ya. Itu program apa, Cak? Jadi KIP Jawara itu adalah program kewirausahaan inklusif yang membantu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Waduh, betul. Jadi kan ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Kemudian dia akhirnya yang asalnya menjadi ibu rumah tangga, jadi sekarang menjadi kepala tulang keluarga. punggung. Nah, Tulang punggung. nah, itu terkenal dengan istilah Jawara. Jawara, kemudian kita punya program namanya KIP Jawara. Ada sekitar 7.500 penerima manfaat di seluruh Jawa Timur. Mereka mendapatkan bantuan modal sebesar 3 juta untuk mengembangkan usahanya. Misalkan dia kepingin buat kue, dan dia mau jual apa dan sebagainya, itu kita kasih permodalan atau kita kasih untuk tambahan mengembangkan usahanya dia. Kalau sudah punya usaha, kalau yang belum itu dipakai modal awal. Baik. Itu anggaran untuk UMKM juga terus kita jaga agar tidak berkurang, kalau perlu malah harus bertambah 2 kali lipat. Gitu. Bagus sekali di program yang saya katakan, betul tadi kayaknya memang tepat ya, karena banyak juga angka wanita di Jawa Timur yang sudah berstatus janda ya, Cak ya. Jadi memang ini tepat sekali rasanya program KIP Jawara ini ya, untuk membantu perempuan yang pada akhirnya menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Luar biasa ya. Luar biasa. Hadir Sintarmas, surat dari masyarakat. dapat lagi nih berarti nih suratnya. Ada Cak Safa, Ketua DPRD. Langsung banyak surat-surat yang masuk. Betul. Izin saya bacakan ya. Boleh, langsung. Langsung. Ini datangnya dari, ini Tonggo Kampung Ado ini.
Dari Jember, bukan Dari Jember Jember. Utara ya. Bukan. Apa Ini, kepanjangannya? Jember Utara Apa itu. kepanjangannya, Cak? Jember Utara. Apa? Apa Jember Utara itu? Jember Utara disingkat, Ya, iya Jembara. Cak. Jembara. Iya Jembara. Jembara. Brandingnya baru Jember ini Cak. Ya. Niru Bali tapi karena daerah wisata yang masih dibangun jadi brandingnya harus Ya. sedikit internasional nih. Iya. Jembara ya. Gitu, Jembara. Iya. Ini halo kotak surat ada Dimas dari Dimas. Jember. Heeh. Ini Dimas ini lulusan baru Cak dan masih kesulitan mencari pekerjaan. Investasi di Jawa Timur katanya besar. Tapi kenapa kesempatan kerja masih terasa terbatas? Oh, Ini gimana, Cak? baru lulusan ya? Lulusan kuliah. Mas Lulusan Dimas, baru. terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Memang karena investasi yang besar belum tentu langsung menciptakan lapangan kerja bisa merata. Nggih. Maka yang sedang kita dorong adalah investasi yang berkualitas. Investasi yang menyerap tenaga kerja lokal. Investasi yang bermitra dengan UMKM. Dan investasi yang tersebar di berbagai daerah. Bukan hanya di kota-kota besar atau sekitarnya. Selain itu pemerintah juga terus memperkuat pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan agar lulusan baru lebih siap masuk ke dunia kerja. Ternyata gitu loh. Iya. Jadi investasinya kepada prioritas program prioritas yang berkualitas nanti tujuannya gitu. Ya, semoga aja ya Nya, ini Dimas nanti segera mendapatkan peluang dan kesempatan. Betul. Sambil juga didorong sama Cak Sapa lewat DPRD provinsi, langsung intervensi ke Pemprov Jawa Timur Gitu. dan juga Pemkab Jember. Betul. Oke. Jembara. Kalau gitu ya Nya, saya mau ke tetangganya Jembara dulu. Mau ngapain? Ya mau apa lagi kalau bukan cari aspirasi. Surat, ya? dari masyarakat. Saya izin pamit Ya. dulu. dan Monggo, monggo. Nggih, monggo. Oke, rajin ini Sudarmas ini, Ya, Cak ya, ya, masih. nyari suratnya sampai Banyuwangi, Jember ya. Baik, kita lanjut boleh ya, Cak ya. Ya, monggo, monggo. Ini di Jawa Timur ini mencatat investasinya nilainya gak main-main sampai 147,7 triliun loh, Cak. Tepuk tangannya boleh dong. Waduh. Tapi muncul pertanyaan, kok masih banyak yang cari kerja ya, Cak ya? Sama pertanyaan Mas Dimas tadi tuh. Terima kasih. Mbak siapa? Septi? Mbak Septi. Karena memang kita ini tidak boleh hanya mengejar besarnya investasi. Tapi kita juga harus mengejar kualitas investasi itu sendiri. Apakah investasi itu membuka lapangan kerja? Apakah UMKM ikut dilibatkan? Apakah manfaatnya menyebar ke masyarakat? Itu yang harus dan terus kita awasi supaya ada investasi itu ada manfaatnya. Manfaat yang besar itu adalah betul-betul kalau bisa menyentuh ada investasi, masyarakat di sekitar ikut makmur, ikut merasakan. Itu investasi memang betul-betul yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu memang hampir kita turun ke lapangan itu selalu permintaan masyarakat seperti itu. Jangan di sebelah sini ada pabrik besar, ada ini. Masyarakatnya kemudian pengangguran. Ini terjadi persoalan sosial nanti pada akhirnya. Nah, karena itu tadi ada yang kita sampaikan bahwa butuh kita ada kerjasama antara investor dengan masyarakat yang melakukan investasi di wilayah itu. Saling punya memanfaatkan. Jadi kalau investor kemudian memanfaatkan UMKM yang ada, kalau Surabaya misalkan ya, ada mall besar. Ya. Pasti pegawai-pegawainya tidak akan bisa makan di restoran yang ada di sana. Karena itu Surabaya
mal-mal besar itu harus menyediakan juga Kantin ya? bukan kantin, ya stand-stand untuk UMKM Oh, yang bisa pegawai itu mampu di situ. membeli. Itu wajib. Kalau enggak, izinnya enggak dikeluarkan. Oh, Itu loh. begitu. Nah, dulu kan belum ada ketentuan seperti itu. Semua pegawai itu kalau makan harus keluar. Kan kalau tidak kantin dekat sana. Iya. Akhirnya kan di sekitar mall atau pabrik itu banyak yang namanya warung-warung ya, warung-warung. yang di situ malah membuat mata kita nggak sedap. Seperti itu ternyata Iya. tujuannya ya. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Baik, Cak, ini izin karena memang keterbatasan waktu kita, tapi lain kali boleh diundang lagi ya, Cak, ya di sini ya. Saya Siap. mohon dong satu pesan untuk masyarakat Jawa Timur nih agar tumbuh kesadaran tentang sensus perekonomian sesuai tema kita. Ya, saya selaku Ketua DPRD Jawa Timur, kesempatan di podcast hari ini, saya ajak semua warga Timur, pelaku UMKM, wira swasta, pekerja, bahkan mahasiswa, untuk mendukung sensus ekonomi 2026. Jika petugas datang, buka pintu, dan ikut serta dengan data yang jujur dan lengkap, jangan ditutup-tutupi, jangan direkayasa. Ini demi rakyat Jatim sendiri, agar kebijakan ekonomi ke depan betul-betul tepat sasaran. Silakan juga follow media sosial DPRD Jatim atau masing-masing anggota DPRD Jatim atau akun-akun partai masing-masing. Seperti misalnya kami di PKB setiap hari Jumat ada live TikTok melalui akun DPW PKB Jatim yang kita namakan Hari Fraksi. Waduh. Ada anggota DPRD Jatim yang mendapatkan jadwal piket untuk menerima aspirasi. Bahkan kemarin saya langsung menerima aspirasi waktu Hari Fraksi terkait adanya pelecehan seksual terhadap anak yang punya disabilitas. Kami dampingi sampai laporan ke Polda Jatim. Kami sebagai wakil rakyat, meskipun saya sendiri usianya yang sudah bukan Gen Z lagi atau milenial, tapi kami harus menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini untuk bisa menerima aspirasi melalui sosial media. Saya kira inilah harapan kami, mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan, yang bisa mengakses dengan podcast ini, ada guna dan manfaatnya. Super sekali, tepuk tangan dulu dong. Cak Syafa ini ikut pokoknya perkembangan zaman, adaptif, menerima aduannya lewat media sosial juga ya, Cak ya. Sobat Kata Surat, hari ini kita belajar bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi soal kehidupan masyarakat yang ada di baliknya. Ada pelaku UMKM, pekerja, dan anak muda yang masa depannya bergantung pada kebijakan yang tepat sasaran. Karena data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat pastinya ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua Cak Syafa yang sudah hadir dan berbagi perspektifnya kepada kami semua di sini. Semoga teman-teman dari Sobat Kata Surat yang menonton ini bisa benar-benar bisa mendapatkan pencerahan begitu ya, wawasan yang luas dari hal tadi bicara legalitas begitu ya, NIB, apakah kebutuhannya ternyata semua dijawab di sini ya, soal permodalan dan lain sebagainya. Jangan berhenti menyuarakan keresahan karena cerita rakyat tidak boleh berhenti di kolom komentar saja. Saya Septi Diajeng pamit undur diri, tetap kritis dan tetap peduli. Sampai jumpa di Kotak Surat Talks. Penghubung cerita rakyat. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Cak.